Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sesuatu yang menjadi tanda kebaikan atau tanda cinta Allah kepada seorang hambanya. Dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa ma lam yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan dunia buat orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang tidak Allah cintai. Dunia dikasih. Bahkan kadang-kadang kita ngelihat orang-orang fasik, bahkan orang-orang kafir, itu dunia lebih banyak ketimbang orang-orang yang beriman. Ya. Dan kita udah nggak kaget karena orang-orang kafir emang Allah berikan balasannya di dunia. Bahkan kalau ada orang kafir matinya enak, antum jangan berpikir dia husnul khatimah. Ya. Mah, papa pergi dulu, mati dia, masya Allah. Orang Muslim 2 hari nggak ngapain dia mati-mati. Gitu. Ya, kenapa? Karena Allah berikan seluruhnya. Maka yuridul hayata dunya wa zinatan wa fi ilaihi ma'malun fiha wa fiha la yubkhasun. Allah nggak kurangin. Allah kasih semuanya. Kalau dia beramal, Allah balas kebaikannya itu dunia secara penuh. Bahkan salah satu kebaikan yang Allah berikannya itu, misalnya dia punya amalan secara kuantitas misalnya 10. Allah baru berikan 8. Di ujung kehidupannya Allah bayarin tuh semua 10. Sampai Allah kurangi rasa sakit ketika sakaratul maut yang merupakan balasan akan kebaikan orang kafir di dunia. Tapi dia selanjutnya Allah mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil hayati fil akhirati ilan nar. Mereka orang-orang yang di akhirat nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Jadi kalau Allah berikan dunia itu bukan tanda kecintaan. Ya. Wala yu'tid din illa liman yuhibbu. Dan tidaklah Allah memberikan agama kecuali buat orang-orang yang Allah cintai. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat agama ini tanda kecintaan Allah kepada kita, subhanallah. Ya. Apalagi hidayah, nikmat dunia, nikmat agama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang nilainya sama, ibadah sunnah maksud saya, tidak ada ibadah sunnah yang nilainya sama dengan menuntut ilmu jika menuntut ilmunya adil. Jika menuntut ilmunya ikhlas. Ya. Jadi kalau orang menuntut ilmu ikhlas, nggak ada ibadah sunnah yang bisa mengalahkan nilai dari menuntut ilmu. Subhanallah. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i bertemu ke rumah Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i makannya banyak di rumah Imam Ahmad. Terus Imam Syafi'i nggak sholat malam. Terus paginya Imam Syafi'i sholat subuh nggak pakai wudhu. Ya, ketika Imam Ahmad menuju Imam Syafi'i, sebagian murid-murid Imam Ahmad bingung. Ya Aba Abdullah, kaifa tusni hadzal rajul? Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, kenapa kau puji orang ini? Ini orang makannya banyak. Dan nggak saya lihat dia sholat malam. Bahkan tadi sholat subuh dia nggak pakai wudhu. Kenapa kau puji-puji? Ketika Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, sebagian muridnya bingung. Maka kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan, aku ya makan banyak karena aku yakin yang diberikan orang salih seperti Imam Ahmad itu sesuatu yang halal. Jadi aku ingin penuhi perutku dengan sesuatu yang halal. Dan aku tidak sholat malam karena aku memikirkan satu hadis, yaitu tentang perkataan Rasul kepada anak kecil Abu Umair sewaktu burungnya meninggal, Nughair. Ya Abu Umair, ma fa'ala an-Nughair. Dan Imam Syafi'i memikirkan hadis itu sepanjang malam sampai Imam Syafi'i nggak sempat sholat malam. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu khair min qiyamil lail. Ilmu itu lebih baik dari sholat malam. Subhanallah. Kemudian ditanya kenapa nggak wudhu waktu sholat subuh? Ya karena terjaga sepanjang malam. Imam Syafi'i sadar kalau dia belum batal wudhunya. Ini jamaah rahimani wa Allah.
Maka tidak salah kemudian, ya, bukan tidak salah, pasti benar Nabi mengatakan man salaka tariqan, ya, barang siapa yang mengambil jalan, ya, menapaki sebuah jalan untuk menuntut ilmu, sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Ya. Surga, surga itu buat orang-orang yang beriman, ya, yang nggak pernah dibayangin oleh mata, yang nggak bisa dibayangkan oleh pikiran, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga. Subhanallah. Ya. Tapi buat orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman enggak. Salah satunya beriman kepada takdir, beriman kepada Allah. Ya, takdir salah satunya Anda datang telat, jadi antum harus beriman. Ya. Ini pembukaan cuma mau minta uzur doang sih gini. Adalah. Ya. Biar nggak di. Qadarullah tadi macet, kemudian bannya juga bocor lagi, harus ganti ban dulu. Ya, jadi kalau minta maafnya muter dulu, ujung-ujungnya maafin Anda datang telat gitu. Jawab rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apalagi nih, rindang begini nih. Ya. Sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian ditanya sama Nabi. Namanya Qubaisah radhiyallahu anhu. Qubaisah, apa yang membuatmu datang kepadaku? Ya Rasulullah, ataituka an tu'allimani ma yanfa'ani Allahu bih. Aku datang kepadamu agar kau ajarkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat untukku, insyaallah. Jadi Qubaisah datang ke Rasulullah buat menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Ya Qubaisah, ma mararta bihajarin aw syajarin illa istaghfarallah lak. Wahai Qubaisah, kalau niat kamu memang mau menuntut ilmu, tidaklah batu yang kau lewati, tidaklah pohon yang kau lewati, kecuali mereka beristighfar kepada Allah untukmu. Antum berapa kali lewat batu tadi? Apalagi antum yang rumahnya lewatin toko bangunan, kan banyak tuh batu-batu tuh. Ya. Kita lewat kebun lagi, Masya Allah. Ya, jadi tenang, walaupun ustadznya telat, dosa antum udah diampuni dengan jalannya antum gitu. Lagi-lagi minta uzur. Allahu Akbar. Baik jamaah rahimani wa rahmatullah. Ya. Satu yang kemudian menjadi kenikmatan kita adalah kita diberikan nikmat anak, diberikan nikmat istri. Karena Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa' wal banin. Dijadikan indah pada pandangan kalian bukannya harta yang pertama kata Allah. Pertama apa? Wanita. Yang kedua apa? Anak. Makanya orang kalau belum punya pasangan, yang dicari pertama apa? Pasangan. Udah punya pasangan pengen apa? Anak. Subhanallah. Kalau sudah punya anak, lebih cinta anak atau lebih cinta istri, Pak? Subhanallah. Antum lagi jalan keluar kota, ngelihat anak kecil, langsung ingat anak di rumah. Antum jalan keluar kota, ngelihat perempuan cakep, anak nggak jawab. Antum ya, anak nggak jawab. Ini Masya Allah fitrahnya muncul semua ya, lupa sama yang di rumah gitu. Subhanallah. Ya, dia lebih kita cintai, keluarga kita lebih cintai ketimbang harta. Karena ayatnya diurutin. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantar minadz dzahabi wal fiddah. Jadi kecintaan kita kepada keluarga. Tapi sekarang kita artinya cinta. Bentuk cinta itu apa sih? Bentuk cinta itu kita ingin memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat buat orang itu. Nah, dan bentuk cinta itu kita akan sangat bersemangat untuk menjauhkan ya orang yang kita cintai dari mudarat. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baik. Kalau kita lihat ayat ini dalam surah At-Taubah, ya, ayat ke 128, Allah mengatakan, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ya. Ketika dikatakan Rasul yang Allah utus, menginginkan keselamatan ya, bagi umatnya. Ya. Kalau kita lihat Nabi SAW, ya, menjadi orang yang kemudian menginginkan keselamatan bagi umatnya, bagi kita, umatnya. Ya, karena Nabi SAW adalah orang yang sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman.
Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan di sini. Dakwah Nabi SAW, Nabi sayang sama kita. Nabi menginginkan keselamatan bagi kita. Keselamatan yang Nabi inginkan apa sih? Selamat dari apa sih kita? Dari kemiskinan? Bukan. Selamat dari apa sih kita? Selamat dari neraka. Inilah orang yang cinta. Orang yang cinta dia berusaha menyelamatkan orang yang dicintainya dari neraka. Orang yang cinta dia berusaha memberikan manfaat yang besar kepada orang yang dicintainya. Dan gak ada mudarat yang lebih besar dari neraka, dan gak ada manfaat yang lebih besar dari surga. Maka orang yang cinta dia akan berusaha untuk menyelamatkan orang yang dicintainya itu dari neraka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya atas dasar cinta inilah kemudian kita berusaha menyelamatkan keluarga kita dari neraka. Ayatnya sudah hafal kita, surah At-Tahrim. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka? Yang pertama tentunya kita berusaha menjadi perantara hidayah buat keluarga kita, buat istri kita, agar istri kita dapat hidayah, yang dengan hidayah itu kemudian Allah selamatkan dari neraka. Baik. Bagaimana cara supaya istri anak kita dapat hidayah? Dua secara umum. Yang pertama mengajarkan, yang kedua mendoakan. Karena ketika kita bicara tentang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua firman Allah yang kita coba memperhatikan ketika di dalam surah Al-Qasas surah Al-Qasas ayat ke-56. Baik. Sebelumnya kita tahu kan kalimat la dalam bahasa Arab artinya apa? Tidak ya. Tidak kalau dibaca panjang, jemaah. Kalau dibaca pendek sungguh. Makanya misalnya innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tapi kalau kita baca pendek, innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka benar-benar mengetahui. Beda alif saja itu artinya jauh. Tapi sekarang kita lihat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Berarti Nabi SAW tidak bisa memberikan petunjuk. Baik. Kemudian di dalam Quran kita bisa temukan kalimat Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi SAW di dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-52. Surat Asy-Syura surah ke-42 ayat 52. Di ujung ayatnya Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad latahdi, la-nya pendek. Kalau la pendek tadi artinya apa? Sungguh-sungguh. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar sungguh-sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Surah Al-Qasas Allah mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad tidak memberikan hidayah. Di surah Al-Qasas tidak memberikan hidayah. Di dalam surah Asy-Syura benar-benar memberikan petunjuk. Gimana cara menggabungkan dua ayat ini? Nabi tidak bisa memberikan petunjuk di dalam surah Al-Qasas, petunjuk yang bersifat taufik. Nabi nggak bisa. Bahkan kepada Abu Thalib, Nabi nggak bisa ngasih petunjuk karena petunjuk taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Asy-Syura, Nabi sungguh memberikan petunjuk yang bersifat ilmu. Maka kita katakan wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita perhatikan ternyata ya sebanyak apapun ilmu yang dimiliki Nabi SAW nggak bisa ngasih petunjuk, ngasih hidayah ke hati seseorang. Nah makanya kalau kita punya anak, punya istri, ya sementara kita punya kewajiban menjauhkan mereka dari neraka, ya nggak cukup dengan mendakwakan, maka kita harus mendoakan. Nggak cukup. Ini ngomelnya terus, tapi ngedoainnya belum. Makanya suka aneh juga kalau orang mengatakan, Ustaz, Anda punya orang tua begini-gini, Ustaz, Anda punya tetangga gini-gini, susah banget kenal sunnah. Berapa lama antum kenal sunnah? Alhamdulillah Ustaz, 6 bulan ini Anda kenal sunnah. 6 bulan udah protes. Tenang, sabar. Ya, doain dulu. Ya. Maka apa kata Imam Ibnu Musayyib rahimahullah kepada anaknya, beliau mengatakan, ya bunayya, ukthiru shalah li ajlik. Wahai bunaya, wahai anakku, aku perbanyak sholat untuk kebaikanmu. Ya. Ini yang pertama, ya mendoakan. Yang kedua, mendakwakan. Mendakwakan ini baru mengajarkan. Nah inilah yang kemudian sebagian ulama mengatakan di dalam surah At-Tahrim tadi, yaitu ya ajarkan ilmu, sampaikan ilmu dan ajarkan adab. Ya perintah di dalam surah At-Tahrim menjaga keluarga dari neraka, artinya ajarkan ilmu dan ajarkan adab. Berarti ada kewajiban untuk mengajarkan ilmu selain mendoakan. Ya, ada kewajiban mengajarkan ilmu selain mendoakan. Ya. Tapi ayat itu turun buat siapa? Buat istri atau buat suami? Suami. Berarti yang harusnya lebih banyak berdoa suami atau istri? Suami. Jadi kalau suami sholat malamnya kesiangan dari istri, aib. Ya, buat kita laki-laki Pak, malu kalau kita sholatnya lebih telat dari istri kita. Air mata kita lebih sedikit dari istri kita. Ya karena kewajiban itu harusnya di kita laki-laki. Ya. Jadi bangun lebih pagi. Jangan istrinya dilarang bangun pagi supaya dia nggak malu gitu. Jangan bangun dulu. Saya dulu. Jangan, kita lebih pagi dulu gitu. Ya. Taib najwa rahimani rakallah. Berarti kita harus mengajarkan agar dia selamat dari neraka. Dan kita tahu, ya, sesuatu yang paling besar menyelamatkan manusia dari neraka apa? Tauhid. Tauhid. Ya. Karena dengan tauhid inilah, ya, orang itu gak kekal di neraka. Kita masih ingat ketika Allah berfirman, saya yakin ayat ini familiar di tengah-tengah kita. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53, Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan tidak mengampuni dosa syirik. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan mengampuni seluruh dosa. Kayaknya nggak konsisten ya. Ya kesana kan nggak konsisten. Satu sisi Allah mengecualikan syirik, satu sisi Allah tidak mengecualikan syirik, karena seluruh dosa Allah ampuni, termasuk syirik ya. Termasuk syirik. Ya. Ada yang pernah dengar atau yang udah paham bagaimana menggabungkan ini? Santallahi barik fik. Ya. Surat Az-Zumar itu menjadi hak orang yang bertaubat. Allah mengampuni seluruh dosa termasuk syirik jika dosa itu ditaubati sebelum meninggal dunia. Ya. Jika dosa itu ditaubati sebelum meninggal dunia. Nah, sementara dalam surat An-Nisa, apapun dosa manusia jika belum sempat ditaubati. Orang misalnya zina, na'udzubillah, lagi zina mati. Orang misalnya overdosis, lagi mabuk mati. Ya, orang lagi mencuri mati, orang lagi bermaksiat mati. Belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih bawa taubatnya sampai mati. Ya. Orang korupsi belum sempat taubat mati.
Apakah dosa khomernya, dosa zinanya, dosa mencurinya masih bisa diampuni oleh Allah? Masih. Orang ke kuburan, nyembah kuburan, mati, belum tobat dari perbuatan syiriknya, bisa diampuni sama Allah? Tidak. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ya Allah mengampuni seluruh dosa kecuali syirik, walaupun dosa itu belum ditobati. Ya, walaupun dosa itu belum ditobati, maka orang-orang yang mati dalam kondisi membawa dosa, dia tetap akan masuk ke dalam surga selama dia bertauhid. Ya, jadi orang masuk surga ada yang bablas, ada orang masuk surga didiemin di tempat a'raf antara surga dan neraka, ada orang masuk surga ke neraka dulu. Ketika dia bertauhid, dia pasti akan masuk surga, walaupun harus lewat neraka. Enak nggak? Nggak ya. Allah. Mungkin antum mau cari pengalaman di neraka gitu. Ya. Nauzubillah. Ya. Nabi SAW mengatakan, man laqiyallahu la yusyrik bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu Allah tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Jamaah rahimani wa Allah. Jadi ketika ada kewajiban menyelamatkan ya diri kita, keluarga kita dari neraka, maka ada kewajiban mengajarkan tauhid kepada keluarga dan anak kita. Ya. Karena tauhidlah yang kemudian bisa membebaskan seorang dari neraka. Dia tidak kekal selama-lamanya di neraka. Dia bukan permanen residen di neraka ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita cinta kepada anak kita, kita akan berusaha untuk menyelamatkan anak kita. Ya. Berusaha untuk menyelamatkan anak kita. Ya. Kadang-kadang kasih sayang seseorang kepada anaknya itu pakai perasaan, gak pakai ilmu. Ya. Pakai perasaan, gak pakai ilmu. Ya, padahal kalau misalnya kita berada di lantai kedua sebuah bangunan yang qadarullah kemudian kebakaran, nggak ada jalan keluar kecuali harus lompat. Kemudian anak kita nggak mau lompat, istri kita nggak mau lompat. Apa yang kita lakuin? Kita lompat sendiri atau kita dorong istri kita? Kita dorong istri kita, kita dorong anak kita walaupun patah. Kita berani mematahkan kakinya untuk selamat dari api dunia. Harusnya kita berani mematahkan kedua kakinya dan tangannya bahkan sekaligus untuk selamat dari api neraka. Ya. Walaupun jangan paksa anak kita sebelum kita memaksa diri kita. Ya. Dari surat At-Tahrim ini menunjukkan kita harus punya ilmu. Ya, atau memberikan akses ilmu. Ya, jadi mengajarkan tauhid bisa jadi bukan kita yang mengajarkan. Ya, tapi kita memberikan akses ilmu bagi keluarga kita agar mereka kenal tauhid. Dan ini harus diajarkan oleh anak kita. Kita harus mengajarkan anak kita. Ya. Kan kadang-kadang kita ini nggak sadar, justru kita mengajarkan kesyirikan sama anak kita. Ya. Kalau anak kita nggak bisa tidur, ditakut-takutin. Ada kuntilanak, tidur gitu. Subhanallah. Ya. Akhirnya anak kita, ya, nggak paham tauhid. Ya. Kalau ditanya, Bapak mau kemana? Mau kerja. Cari apa? Duit. Buat apa? Jajan. Segitu doang udah. Anak kita materialistis. Ya. Jarang kemudian kita menghadirkan Allah ketika kita mengajarkan anak kita. Ya. Ini minum obat nih biar sembuh. Ah, rusak tauhidnya. Nah, ayo kita berdoa dulu minta sama Allah biar penyakitnya Allah sembuhkan. Mudah-mudahan dengan obat ini Allah sembuhkan penyakit. Harusnya begitu. Kelamaan Ustadz, ya lama gitu. Ya, kan kita ngedidik. Ya, mendidik itu sesuatu yang nggak bisa instan. Yang instan cuma F1 itu yang cepet gitu. Ya, kita lagi ngedidik bukan balapan mobil gitu. Tapi kiat-kiatnya nanti antum di kesempatan lain insya Allah. Ya, tapi kita akan lihat urgensi mengajarkan tauhid kepada keluarga. Ya. Kenapa kita harus mengajarkan tauhid kepada keluarga kita? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, agar fitrah dan akal keluarga kita terjaga. Ya, agar fitrah dan akal keluarga kita terjaga. Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Apa fitrah maksudnya? Islam. Apa lagi? Fitrah apa fitrah?
Suci. Suci dari apa? Suci dari dosa. Iya benar. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Emang anak kecil itu suci dari dosa. Tahu dari mana anak kecil suci dari dosa? Antum lihat wajahnya anak kecil. Wajah anak kecil itu enak dilihat, masya Allah. Enak dilihat. Bahkan antum dipipisin, dia ngompolin kita, ngeliat wajahnya itu, seneng gak hati kita? Seneng. Kenapa? Wajahnya itu terpancar karena belum banyak dosa. Coba antum ngaca. Kok ketawa sih? Coba lihat itu. Muka gue enak banget dilihat. Itu dosa kita udah kebanyakan ternyata gitu. Ya. Ya benar, tapi bukan itu. Fitrah itu bukan itu. Fitrah itu apa? Fitrah di atas pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah adalah tauhid yang Allah install di dalam hati setiap orang yang Allah lahirkan. Yang Allah ciptakan kemudian dilahirkan oleh ibunya. Jadi setiap manusia membawa tauhid rububiyah. Ya, di dalam surah apa? Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah mengatakan wa id akhadha min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ya, ketika Allah mengambil persaksian dari keturunan Adam, ya, wa ashhaduhum alaihim alastu birabbikum. Dan Allah minta kesaksian. Bukankah aku Rabb kalian? Maka kemudian semua manusia yang di dalam janin mengatakan bala syahidna. Nah, di atas kesaksian itulah dilahirkan fitrah, pengakuan Allah sebagai Rabb. Nah, harusnya ketika fitrah itu terjaga, pengakuan Allah sebagai Rabb, ya, itu membuat dia menjadikan Allah satu-satunya ilah. Saya ulangi, pengakuan Allah sebagai Rabb harusnya menjadikan dia orang yang bertauhid secara uluhiyah. Karena di dalam Quran, di banyak tempat Allah meminta hak diibadahi dengan dalil rububiyah Allah. Allah minta hak diibadahi dengan dalil rububiyah Allah. Ya, seperti antum kerja. Antum kerja. Ketika kita kerja, kenapa kita mau kerja? Karena kita dapat gaji. Kalau antum nggak dikasih gaji, kira-kira mau kerja nggak? Enggak. Begitu juga bos kita. Ya, kenapa males-malesan? Emang lo nggak mau gaji? Kan suka begitu. Ya, subhanallah. Kita akan kemudian kita akan cinta, kita akan berikan loyalitas, kita akan nurut, kita akan tunduk kepada orang yang memberikan manfaat buat kita. Tiba-tiba datang orang sekarang ke sini, masing-masing dikasih 50 juta, tapi ngaji kita bubar. Antum mau terima 50 juta, bubar apa tetap ngaji? Hah? Terima 50 juta, bubar atau tetap ngaji tapi hilang 50 juta? Tetap ngaji? Ah, bohong. Ya, apa, Ustaz, 50 juta ya, buat antum 10%, besok kita ngaji lagi, Ustaz. Subhanallah, ya. Maka Allah kata, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas u'budu ilahakum. Allah tidak pakai kata ilah, tapi Allah pakai kata Rabb. Ngingetin, ente harus nyembah Allah karena Allah Rabb kalian, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang kemudian memberikan manfaat buat kalian. Subhanallah. Ya. Bagaimana kita nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang kemudian menjadi Rabb kita. Nggak ada manfaat dan mudarat kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sering dikatakan misalnya, ya, antum misalnya umroh atau dinas luar kota ke daerah yang antum nggak suka makanannya, pas pulang dimasakin sama istri sayur asem, sambal, ayam goreng, ikan asin, masya Allah. Ketika antum makan sambal, sayur asem, pakai sambal, pakai ikan asin, pakai ayam goreng, yang bikin enak apanya? Sambalnya. Taib, sambalnya, masya Allah. Tapi antum lagi sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan sakit dan susah buang air besar. Apa rasanya coba? Apa rasanya? Apa rasanya? Nggak enak. Ya, ternyata yang bikin enak apa? Allah berikan sehat buat kita. Kadang-kadang kita lupa memuji Allah. Ya. Makanya coba kalau kemudian kita sakit. Ya. Semalam rata-rata antum tidur jam berapa? Jam 9, bohong. Kalau antum tahu jam 9 antum belum tidur. 8.57, 8.58, 8.59, jam 9 pak tidur, nggak mungkin.
Ada yang tahu nggak semalam tidur jam berapa? Nggak tahu. Artinya apa? Kita nggak bisa menidurkan diri kita sendiri. Allah yang tidurin kita. Masya Allah. Sumber kenikmatan itu Allah. Antum dagang, laku, alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah gerakin hati-hati orang buat beli dagangan antum. Kenapa? Karena Allah berikan rezeki buat orang untuk beli dagangan antum. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tauhid menjaga fitrah ini. Karena banyak orang tua yang lupa, maka Nabi SAW ketika mengatakan ada anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, fa'abawahu yuhawidani au yunasiran au yumajisanisi. Bapaknya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Ini jamaah rahimani Allah. Ya, jadi kenapa kita harus mengajarkan anak kita, keluarga kita tauhid untuk menjaga, ya, untuk menjaga fitrah mereka. Ya. Baik. Di dalam surah Az-Zukhruf, ya, ayat ke-26 dan 27, ini untuk menjaga akal. Ya. Jadi urgensi yang pertama menjaga fitrah dan akal istri dan anak kita. Menjaga fitrah dan akal keluarga kita. Orang-orang bertauhid, orang-orang yang akalnya sehat. Orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang akalnya lemah. Makanya ada hujah yang luar biasa di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-26, wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Siapa bapaknya Ibrahim? Azhar, ya, Masya Allah. Anak pernah di kajian nanya gini, siapa bapaknya Ibrahim? Ada yang jawab, Abu Ibrahim. Enak banget ya. Ini Masya Allah, benar sih ya, cuma nggak begitu maksudnya gitu. Ya. Azhar. Ya, Azhar. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada Azhar dan kepada kaumnya? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, Nabi Ibrahim memberikan sebuah konstruksi berpikir yang keluar dari akal yang cemerlang. Nabi Ibrahim mengatakan illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakan aku. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan zat yang berhak diibadahi hanya zat yang menciptakan. Jadi kalau ada yang ingin menjadi Tuhan, kualifikasi yang pertama, dia harus menciptakan, tidak boleh diciptakan. Ya. Nabi Ibrahim bukan sekedar membuat sebuah statement bara' terhadap kaumnya, ya, dari bara' dia terhadap apa yang kaumnya sembah, tapi memberikan alasan. Dan alasan ini makjlub gitu, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ya. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Di dalam surat Al-Hajj misalnya, surah Al-Hajj ayat ke-73, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, apa kata Allah? Ya ayuhan nas, ya, wahai manusia, duriba mathaluhum fastami'u lah, telah dibuatkan sebuah perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba. Lai, bukan la, lai, tidak akan pernah. Yakhluqu dzubaba, tidak akan pernah menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka bersekutu. Kumpulkan Tuhan-Tuhan. Tuhan banyak gak selain Allah? Banyak, ya. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhannya apa lagi? Buddha Gautama, Tuhan Wisnu, apalagi orang Cina. Tuhannya banyak dewanya, dewa mabuk, dewa pengemis, dewa cinta. Wah, Masya Allah. Semua kumpul bikin koalisi Tuhan semesta. Wah. Kalau ada koalisi Tuhan, ya, koalisi Tuhan semesta selain Allah, mereka kumpul. La yakhluqu dzubaba. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Lalat aja. Jangan nyiptain manusia, lalat, apalagi nyiptain yang besar dari manusia. Langit, wah, tidak mungkin. Allah mengatakan, "Aantum asyaddu khalqan amis sama?" Banaha, apa kalian berpikir ya kalian itu lebih sulit penciptanya ketimbang langit? Enggak, langit lebih sulit. Jangan nyiptain langit, jangan nyiptain manusia. Lalat aja, enggak bisa. Ya. Bahkan kemudian dikatakan wa iyaslubuhum dzubabu syai'a la yastaqiduna minhu. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali. Subhanallah. Ya. Gimana mau disembah?
nggak bisa menciptakan. Ya. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan orang-orang yang akalnya nggak sempurna. Ya. Maka kenapa kita harus menjaga, ya, menjaga keluarga kita? Ya, kenapa kita harus mengajarkan tauhid kepada keluarga kita untuk menjaga akal mereka? Untuk menjaga akal mereka, ya, menjaga fitrah dan akal mereka. Ini alasan yang pertama. Kenapa urgensi yang pertama? Kenapa kita harus mengajarkan tauhid kepada keluarga kita? Yang kedua, kenapa kita harus mengajarkan tauhid kepada keluarga kita? Karena kita pengen bersama-sama dengan mereka di surga. Subhanallah. Ya. Antum mau nggak bersama istri antum di surga? Mau? Nggak bosan? Nggak. Insya Allah. Ya. Ibu mau nggak bersama suami di surga? Mau, tapi kalau nggak ada bidadari, subhanallah. Ini ibu-ibu jahat. Ya. Di dunia kita udah nggak boleh poligami, di surga kita udah harus menjadi orang yang bertauhid. Maksudnya punya satu doang. Gitu. Ya. Bahkan ibu-ibu kadang-kadang stresnya dari sekarang. Kalau masuk surga kita ditemenin berapa bidadari? 70 bidadari, hayo lu bu, 70 lu. Mau minta satu aja berantem 70 di surga. Pengen sih masuk surga, tapi gimana ya? Kuat nggak ya? Tenang. Di surga itu sudah nggak ada rasa sedih. Ya, ada orang masuk surga sendirian, sedih nggak dia? Bapaknya nggak di surga, ibunya nggak di surga, anaknya nggak di surga, istri nggak di surga, sedih nggak dia? Hah? Enggak lah. Gimana bisa sedih orang surga tempat yang nggak ada kesedihan? Bukankah Ibrahim tidak bersama ayahnya? Bukankah Nuh alaihissalam tidak bersama anaknya? Bukankah Lut tidak bersama istrinya? Subhanallah, apakah mereka sedih? Enggak. Tapi keberadaan keluarga menambah kebahagiaan. Ya. Jadi ibu nggak usah khawatir. Tetaplah berusaha masuk surga bersama suami dan anak-anak. Walaupun suami punya 70 bidadari, tenang bu. Ibu tetap menjadi pimpinan bidadari. Tenang, alhamdulillah. Ya. Kalau pimpinan kan bisa merintah kan? Wahai bidadari, keluar dari rumah saya, selesai. Tinggal suami yang stres, kenapa istri saya? Baik. Ya. Menjaga kebersamaan. Ya. Menjaga kebersamaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kita lihat ya di dalam surah Ghafir, surah ke-40. Coba ya, saya takut lupa. Surah ke-40, ya benar. Ketika di ayat ke-7 Allah bercerita tentang malaikat-malaikat yang mendoakan agar orang-orang beriman diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian malaikat juga mendoakan di ayat ke-8-nya, Rabbana wadkhilhum jannatin adanil lati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Enggak sendirian, tapi bersama orang-orang salih dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Nah, kita bisa masuk surga bersama keluarga, modalnya udah ada. Apa modalnya? Itu doa dari malaikat. Ya. Tapi ya kita nggak bisa bersama keluarga kita di surga kalau keluarga kita, anak kita, ya itu tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menjadi ayat ini nanti surat At-Tur. Ini menjadi kabar gembira buat orang tua yang Allah uji dengan anaknya. Anaknya mungkin kepengen orang tuanya ini anaknya ikut ngaji sama dia, tapi anaknya nggak mau juga. Ya sedih orang tuanya, jangan sedih. Apa Allah sebutkan di dalam surat At-Tur? Ya, di dalam surah At-Tur surah ke-52 ayat ke-21 ketika Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum imanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ya. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi orang beriman, anak cucunya beriman.
Yang penting dia beriman, yang penting dia bertauhid. Apa kata Allah? Ya, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Kita bisa ketemu lagi sama anak kita selama anak kita menjadi orang-orang yang bertauhid. Ya. Ajarkan anak kita tauhid, agar kita punya bonding, punya kebersamaan bersama anak kita nanti sampai di akhirat, sampai di surga. Ya. Jamaah rahimani wa Allah. Karena gambaran di surga, ya, itu orang bermusuhan. Yang bisa membuat mereka tidak bermusuhan cuma tauhid. Orang tua yang tidak mengajarkan tauhid kepada anaknya, naudzubillah, kemudian anaknya tidak bertauhid kepada Allah, bermusuhan pada hari kiamat. Ya, bahkan bersama teman di dalam surat ketika Allah berfirman al-akhilau yawma idzin ba'dun bi ba'din ahdun illa al-muttaqun. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ketika Allah mengatakan pada hari ini al-akhila, itu dari kata khulah, ya, orang-orang yang dekat. Ya, orang-orang yang saling mencintai. Ya, pada hari ini mereka bermusuhan illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Al-akhila, akhila itu dari khulah. Khulah itu khalil. Ya, khalil. Khalil itu di atas habib. Habib itu yang dicintai. Ya, sifatnya mahabbah. Kalau khalil itu sifatnya khulah. Khulah itu lebih cinta ketimbang mahabbah. Mahabbah cinta. Di atas cinta ada namanya khulah. Kalau bahasa kita apa ya? Cinta banget gitu. Apa bahasa kita? Nggak ada ya? Ya cinta banget ya. Nggak ada kosakata untuk menggantikan cinta banget, nggak ada ya. Bucin itu beda lagi, itu istilahnya. Ya. Itu kan baru belakangan ya. Apa budak cinta ya? Enggak. Ya khulah. Nah, ini orang-orang yang saling menyayangi. Ya, kalau di sini terjemahannya teman-teman karib, maksudnya orang yang sangat dekat, orang yang saling menyayangi. Pada hari itu bermusuhan satu sama yang lainnya kecuali mereka yang bertakwa. Sebagian ulama mengatakan orang yang bertakwa al-muttaqin, yakni al-muwahhidin, yaitu orang yang bertauhid. Ya, subhanallah, jamaah rahimani wa Allah. Kita tahu kan di dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Bahkan kalau enggak bertauhid, nanti di hari kiamat selain bermusuhan, bahkan bisa mengorbankan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Ma'arij. Ya, dari ayat ke-10 Allah mengatakan wala yus'alu hamimun hamima. Ya. Pada hari itu enggak bertanya seseorang tentang temannya. Ya. Nggak ada. Antum sini masya Allah apa sekarang? Besti. Teman deket banget. Oh sudah nggak nanya tuh. Nggak nanya. Si fulan kemana? Enggak, udah nyelamatin diri masing-masing. Ya. Bahkan coba kita lihat. Yubassarunahum. Sedang mereka saling melihat. Ya, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya dapat menebus dirinya. Dari apa? Dari azab. Dengan apa? Dengan anak-anaknya. Ya Allah, ini anak saya, ya Allah. Dia aja yang disiksa, jangan saya. Wa sahibati wa bani, bahkan istri dan saudaranya, dia aja, ya Allah. Emang istri saya rada bawel, ya Allah. Dia aja, ya Allah, yang disiksa. Ya wa sahibati wa bani wa fasilati lati tu'i, keluarga yang melindungi di dunia. Wa man fil ardi jami'a tsumma yunji. Bahkan seluruh keluarga yang penting dia bisa selamat. Ya. Bermusuhan. Tapi orang yang bertauhid enggak. Ya. Maka kita pengen biar kita tetap menjadi satu keluarga, maka wajib bagi kita mengajarkan tauhid. Ya, ini kenapa kita harus mengajarkan tauhid kepada keluarga kita. Yang kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kenapa kita mengajarkan tauhid buat anak kita? Yang ketiga gini. Siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya jadi anak yang baik? Semua pengen jadi anaknya baik, ya. Tapi kadang-kadang kita lupa. Pintu hidayah itu adalah tauhid. Orang yang bertauhid, Allah janjikan hidayah baginya. Orang yang bertauhid, kan kita pengen anak kita nanti gedenya dia dapat hidayah dari Allah, akhirnya dia jadi orang yang baik, apalagi sekarang subhanallah. Ya. Kita ngeri banget ngeliat pergaulan sekarang ya. Dan kita nggak bisa yang namanya mengisolasi anak kita.
Kita nggak bisa mengisolasi anak kita. Oh, anak kita nggak boleh kemana-mana, nggak bisa. Handphone gimana? Kita cuma bisa mengimunisasi anak kita. Kita pengen anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen anak kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus apa yang menjadi kunci hidayah buat anak kita? Tauhid. Maka kenapa kita harus mengajarkan anak kita tauhid? Karena tauhid menjadi kunci hidayah. Mana dalilnya? Surah Al-An'am. Surah ke-6 ayat 82. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 82. Coba kita lihat. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang di sini kita tahu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsah?" Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri sendiri? Kata Rasulullah SAW, kezaliman yang disebutkan dalam surah ini, dalam ayat ini tidak seperti yang kalian maksud. Tapi tidaklah kalian mengingat firman Allah mengenai perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Nah. Jadi di sini Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dan kesyirikan, bagi mereka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Kapan kita dapat hidayah? Ketika kita tidak mencampurkan keimanan kita dengan kesyirikan. Makin baik kita menjaga tauhid kita dari kesyirikan, makin besar hidayah yang Allah berikan. Nah, makin anak kita menjaga ketauhidan, makin besar hidayah yang Allah berikan kepada anak kita. Maka kita harus ajarkan anak kita tentang tauhid. Tapi kadang-kadang kita cuma merasa bertauhid. Tauhid sudah tauhid kok. Seakan-akan cuma tauhid itu cuma nggak sujud sama Allah doang. Cuma merasa bertauhid. Cuma perasaan. Kadang-kadang kita pakai rasa saya sudah puas. Ini kebanyakan makan Indomie. Rasa ayam bawang, ada bawangnya nggak? Ada ayamnya nggak? Tapi udah puas kita, enak banget itu. Ya, rasanya sudah beriman, padahal belum beriman. Contohnya begini kan? Syirik apa sih syirik? Tidak mencampurkan keimanan dan kesyirikan. Syirik apa sih? Menyekutukan Allah. Ya dari secara bahasa itu, tapi secara istilah yang lebih tepat apa? Menduakan. Enggak, mentigakan, memempatkan juga termasuk syirik, tidak dua aja. Bisa jadi 3, 4 ya. Membuat tandingan selain Allah. Kurang tepat dalam istilah. Menafikan. Syirik yang tepat gini, jemaah. Menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Menyamakan, taswiyah. Karena dengan kalimat menyamakan ini kita bisa mengerti bagaimana menyekutukan, semua masuk dalam kalimat menyamakan. Baik, misalnya begini. Ada orang sakit. Kemudian, "Ya akhi, antum kemana aja nggak pernah kelihatan?" "Allah, ana sakit. Sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Dengan izin Allah dan ana minum herbal ini, ana sembuh." Masalah nggak kata-kata ini? Kenapa masalah? Dengan izin Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, dan ana minum herbal ini, ana sembuh dengan izin Allah di depannya. Dannya masalah. Kenapa dan masalah? Karena dan penyamaan tuh. Jadi kalimat dan jadi masalah. Ya, kalau mau diganti dengan kalimat thumma, kemudian. Kalau bahasa kita terus. Alhamdulillah izin Allah, terus ana minum obat ini. Jadi sesuatu yang mengikuti. Tapi kalimat dan sesuatu yang menyamakan. Makanya syirik itu menyamakan, taswiyah. Ya. Menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Apa yang menjadi kekhususan bagi Allah? Pada rububiyah, pada uluhiyah, pada asma dan sifat. Ya, jadi menyamakan. Nah, ini banyak orang yang nggak paham. Ya. Maka ketika anak kita ajarkan tauhid, ya, dia akan bisa menjaga tauhid ini dengan sempurna, maka hidayah yang Allah berikan kepada dia sempurna. Dia mudah mendapatkan hidayah. Ya kadang-kadang
Kita ngajarkan anak kita tauhid, sehingga ketergantungannya hanya kepada selain Allah. Ya tadi misalnya, ya bapak mau kemana, bapak mau kerja, cari apa, cari duit. Kita ngajarkan tauhid, sehingga ketika anak kita bergantung terus kepada Allah, Allah mudah berikan hidayah. Ya, boleh nggak ngasih hadiah buat anak? Boleh, tapi ikat dengan Allah. Nah, kalau kamu hafal surat ini, Allah sayang sama kamu. Tak kalau Allah sayang, Allah kasih rezeki sama Abi buat beliin kamu hadiah. Jadi dia tahu bahwa hadiah itu datangnya dari Allah, rezeki bapaknya dari Allah. Nah, ini sampai demikian sehingga dia merasa nggak ada sesuatu yang dia dapat kecuali dari Allah. Sebelum ngapa-ngapain suruh doa dulu. Ya. Nah ini jamaah rahimanillah, ini diajarkan sehingga ketika dia gede dia nggak punya ketergantungan kepada selain Allah. Ya, syirik itu kan bukan sekedar nyembah pohon, nyembah berhala. Ya, berhala itu kan lebih umum ketimbang patung. Kalau patung itu sonam, tapi kalau berhala wathan itu bisa selain patung. Ya, jamaah rahimanillah, kesyirikan ada juga yang dalam hati tadi. Ada syirik asghar. Ya. Ke dokter meyakini Allah yang menyembuhkan dengan sebab obat, boleh atau tidak? Ke dokter ya dengan keyakinan Allah yang menyembuhkan lewat sebab obat, boleh atau tidak? Boleh. Baik. Kenapa? Karena tetap Allah yang menyembuhkan. Ini sebagai sebab. Berobat ke Ponari Sweat. Ponari bukan Pokari, Ponari. Keyakinan Allah yang menyembuhkan lewat air Ponari, boleh atau tidak? Ayo. Ayo. Balik. Berobat ke dokter dengan keyakinan Allah yang menyembuhkan lewat sebab obat, boleh nggak? Boleh. Berobat ke Ponari meyakini Allah yang menyembuhkan lewat air Ponari, boleh atau tidak? Mana sama keyakinan kepada Allah. Kenapa yang satu boleh, satu nggak boleh? Kan yakinnya kepada Allah. Kenapa? Musyriknya kenapa? Bukan sebabnya kenapa? Nggak ilmiah. Taib. Nabi Musa alaihissalam meyakini Allah yang memberi pertolongan pakai tongkat. Ilmiah nggak tongkat? Ayo. Nah ini belajar tauhid kita. Ya, gini, jamaah. Kalau penari dukun, kalau Musa nabi. Sekarang saya ganti kiai deh gitu. Gini. Sebetulnya benar, cuma kadang-kadang kerangka berpikirnya cuma pakai perasaan, nggak pakai ilmiah. Gini. Mengambil sebab untuk mendapatkan manfaat dibolehkan oleh Allah jika sebab itu diizinkan. Dan sebab yang diizinkan itu dua. Yang pertama, sebab qadari. Apa itu sebab qadari? Sebab yang diakui atau sesuai dengan ilmiah dan pengalaman. Ya, ilmiah dan pengalaman. Misalnya, antum mules, kemudian minum atau makan pucuk daun jambu batu, meyakini Allah yang menyembuhkan. Boleh nggak? Boleh, karena pucuk daun jambu itu walaupun belum diteliti, tapi di secara pengalaman, ya kan herbal itu semua pengalaman kan? Boleh. Antum mules, pegang batu, boleh atau tidak? Ayo, siapa yang pernah begitu waktu kecil? Jangan dipegang, disumpelin baru aman. Dipegang mah enggak. Nah, berarti yang pertama sebab yang boleh diambil adalah sebab qadari. Yang kedua, sebab syar'i. Sebab yang tidak terbukti secara ilmiah, namun ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya. Seperti apa? Ruqyah. Seperti apa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pakai tongkatnya, iya, karena kenapa? Ada dalil syar'i, ada perintah dari
Allah. Nah, berarti antum bisa jawab ntar kalau ada orang mengatakan, masa pakai cincin aja nggak boleh? Cincin ini kan dari kiai. Kan saya meyakini bukan cincin yang menyelamatkan saya, tapi Allah yang menyelamatkan saya lewat cincin. Kan nggak boleh pakai benda. Nabi Musa pakai tongkat. Nah, jawabannya antum tahu. Nabi Musa mengambil sebab syar'i. Kenapa? Ada perintahnya dari Allah. Allah nggak pernah beri firman, wahai manusia, pakailah cincin kecubung. Nggak pernah ada. Ya. Kalau ada nggak apa-apa, kadang nggak ada. Berarti pakai cincin tidak termasuk sebab qadari dan tidak termasuk sebab syar'i. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa menjaga. Ketika kita tidak menjaga, maka hidayah Allah berikan tidak sempurna. Kita masuk ke dalam kesyirikan. Nah, syirik yang demikian syirik akbar atau syirik asgar. Asgar. Orang yang meyakini Allah yang memberikan kesembuhan dengan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah dan Rasulnya, maka dia masuk ke dalam syirik asgar. Nah, ini harus dijaga. Ya, ini jamaah rahimani. Agar apa? Agar anak kita mudah mendapatkan hidayah. Ya, agar anak kita mudah mendapatkan hidayah. Baik. Kemudian, ya, untuk apa kita mengajarkan anak kita tauhid? Ya, agar anak kita bisa menjadi investasi buat kita. Ya. Bisa ngedoain kita. Karena kalau anak kita nggak bertauhid, doanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengajar anak kita bertauhid, ya, secara umum beragama. Ya, dengan tahu agama anak kita akan mendoakan kita. Ya. Ketika kita mati, putus seluruh amal yang kita lakukan kecuali 3. Salah satunya waladun sholih yad'u lahu. Ya, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, kalau anak yang nggak bertauhid nggak bisa. Ya, nggak bermanfaat. Dia berdoa nggak bisa. Sebagaimana juga kita nggak bisa mendoakan orang tua yang tidak bertauhid, ya, nggak bisa. Ya, dengan tauhid kita masih bisa dapat investasi dari anak kita. Kalau enggak. Yang terakhir mungkin yang lebih jauh lagi, mempersiapkan generasi untuk kejayaan Islam. Ya, ya, kita ajarkan tauhid karena Islam nggak bisa jaya cuma dengan pemilihan presiden, enggak. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizira wa taraktumul jihad sallallahu lakum adu la tanzi'uhu illa tarji'u ila dinikum." Atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi SAW, jika kalian jual beli dengan cara inah, kalian megangin ekor sapi, kalian ridho dengan pertanian, kalian meninggalkan jihad, maka kalian akan dikuasai oleh musuh kalian dan kalian gak bisa lepas dari musuh kalian sampai kalian kembali ke agama kalian. Kembali kepada tauhid. Itu yang bisa mengembalikan kejayaan Islam. Ya. Tapi selama kita jual beli dengan cara inah, tahu cara inah? Inah gimana inah? Idanakannya bagaimana? Jual dengan cara inah. Jadi gini, cara inah gini. Misalnya Anda jual handphone Anda ke Pak Yasin. Anda butuh duit 1 juta. Tapi nanti Anda bilang Anda balikin ke Pak Yasin 1.100.000. Riba enggak? Riba ya? Riba. Riba itu apa sih? Tambahan dari sebuah pinjaman, tidak harus uang. Tambahan manfaat. Tidak harus uang. Antum nabung di bank konvensional, bank ribawi. Kemudian dapat hadiah pulpen. Pulpennya riba enggak berarti? Riba, karena itu manfaat. Terus harus diapain pulpennya? Kasih orang apa dihancurin? Kasih orang. Kenapa boleh kasih orang? Karena zatnya tidak haram. Karena zatnya tidak haram, maka dia nggak boleh dimanfaatkan oleh kita, tapi dipindah tangankan boleh. Ya, antum nabung di bank konvensional, terus dapat hadiah mobil, diapain? Lo kok ketawa? Tadi waktu pulpen semangat kasih orang. Kalau mobil ntar Ustadz, mungkin ada Ustadz lain yang punya pendapatnya beda. Ya. Taib, itu nggak boleh manfaat. Nah, tapi karena sama Pak Yasin nggak mau dapat riba, kita siasati dengan jual beli. Ini Pak Yasin, Anda jual handphone Anda 1 juta. Taib, Anda terima uang 1 juta. Terus Anda beli lagi deh 1.100.000, tapi Anda cicil. Cicilnya 100.000 selama 11 bulan. Riba nggak ini? Ini riba. Ini yang disebut dengan Nabi jual beli dengan cara inah. Ini dia. Jadi menutupi riba, mengkamuflase riba seolah-olah jual beli, padahal riba. Karena kalau Anda minjem duit kan nggak boleh, jadi pura-pura aja.
jual dulu, terus Anda beli lagi. Ini riba, ini inah. Dan nggak bisa. Ya, sampai kalian kembali ke agama kalian, dan kembali ke agama itu dengan bertauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf nyampe ini terlalu cepat-cepat karena memang waktunya qadarullah tadi terpotong. Ya, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Doa untuk orang tua yang diterima adalah orang tua kita yang bertauhid. Cara meyakinkan orang tua kita bertauhid bagaimana Ustaz? Secara umum tadi dua. Yang pertama doakan. Yang kedua dakwahkan. Ya, itu secara umum. Tapi kalau masalah cara ini dia akan sangat variasi. Tergantung objek dakwahnya. Apakah orang tuanya ini pemikir? Ya, apa orang tuanya ada subhat atau tidak ada subhat? Apa orang tuanya memang kemudian sudah kuat subhatnya gara-gara ngaji udah lama? Ini tentunya berbeda-beda. Nah, kalau orang tuanya misalnya orang awam, kita bisa ajak dengan dialog. Ya, dengan dialog sederhana misalnya, ya kita kabarkan misalnya, ya Allah ya alhamdulillah gitu, kita sampai hari ini Allah masih berikan kita kesehatan gitu. Coba kalau misalnya kita ke dokter, tapi dokternya, kita kan ke dokter kadang berpikir yang nyembuhin dokter. Padahal ya bisa aja Allah nggak berikan ilham kepada dokternya sehingga dokternya salah nulis resep misalnya gitu. Ya, berarti kan yang bisa nyembuhin cuma Allah, dokter cuma ngasih obat doang gitu. Ya, tapi yang gerakin hati, pikiran, tangan dokter untuk nulis resep siapa? Allah. Berarti yang nyembuhin kita siapa? Allah. Bisa kita bangun dialog-dialog seperti itu ya, untuk membangun tauhidnya. Tapi kalau misalnya dia kena syubhat, kita lihat syubhatnya. Dia tidak bertauhid karena ada syubhat. Mungkin karena orang dulu segala macam dia ngikutin itu, berikan ya bantahan terhadap syubhat-syubhatnya secara ilmiah, berikan dalil-dalilnya ya dengan cara yang bisa dipahami oleh dia. Jadi secara umum doakan dan dakwahkan. Sementara mendakwakannya itu sesuatu yang sangat variasi, tergantung dari objek dakwahnya. Ya, termasuk juga syubhatnya apa? Apakah subhatnya liberal, apa subhatnya kejawen, apa subhatnya yang lainnya, kan tentu ini ada bantahan-bantahan ya yang ilmiah buat merontokkan syubhatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagaimana mengajarkan anak didik di sekolah umur TK dan SD tentang urgensi tauhid? Ya, yang pertama antum harus membuat sebuah image positif tentang Allah Subhanahu wa taala. Image positif. Jadi harus digambarkan kepada anak kita sesuatu yang baik tentang Allah. Jangan dikatakan, kalau kamu begini nanti Allah hukum kamu. Jangan. Ya. Gambarkan sesuatu yang positif tentang Allah. Ya, misalnya ngelihat, ya banyak lah ya, ngelihat burung. Burung hebatnya bisa terbang ya. Siapa yang nyiptain burung? Allah. Berarti Allah hebat ya. Bisa nyiptain burung, bisa terbang. Gitu. Ngelihat matahari, ngelihat bulan, ngelihat segala sesuatu, kita bangkitkan ya dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta, dia akan ngikutin. Dan orang bisa cinta kalau dia mendapatkan oleh itu baik. Misalnya tadi, alhamdulillah nak, hari ini Bapak dapat rezeki dari Allah. Tuh, bawa sop iga. Enak ya? Enak. Coba kalau kita sakit, Allah nggak kasih sehat kita. Ini sop iga nggak enak nih, untuk Allah kasih kita sehat ya, Masya Allah, baik banget ya. Terus imaji positif itu munculkan di anak, sehingga anak merasa Allah itu segala-galanya buat aku. Nah, jadi buat anak lebih cenderung untuk itu. Ya, ajarkan tentang imaji positif. Jangan membangun imaji negatif terhadap anak. Ya, ayo berbagi anak-anak, ya, anak TK gitu. Tapi kalau nggak berbagi Allah marah loh. Kalau Allah marah dimasukin neraka loh. Jangan gitu. Ya. Allah senang sama anak berbagi. Kalau Allah senang nanti kamu kalau doa dikabulin loh. Ya. Kamu mau apa? Aku mau sepeda. Kalau Allah cinta sama kamu, Allah kasih sepeda. Ayo kita buat bagaimana kita dapat cinta Allah. Allah baik kan? Atau sebelumnya, kamu dapat tas dari siapa? Dari Abi. Oh Masya Allah, Abinya dapat rezekinya. Rezeki dari siapa? Allah. Oh Allah baik banget ya. Ya, yuk sekarang karena Allah udah baik sama kamu, kamu baik juga sama teman-teman kamu supaya Allah baik lagi sama kamu. Yang seperti itu. Gitu. Jadi membangun imaji positif kepada anak. Allah a'lam bishawab. Saya pikir cukup. Semoga yang sering ini bermanfaat. Mohon maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Semoga Allah maafkan saya dan antum semua.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.